Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan izinnya lah kita dapat hadir di tempat ini, di Zoom ini, dalam rangka mempresentasikan hasil kerja kami untuk UTS Sains dan Teknologi Arsitektur tentang analisis bentang lebar. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Fitra Zahri Ramadan Mile, dan ada teman saya yaitu Amelia Putri, Bahrain Eskude, dan Nurfadilatul Haq Dengo. Oke, langsung saja ke materi. Jadi yang kita analisis di bagian bentang lebar ini yaitu pencahayaan, penghawaan, kebisingan, kelembapan di denahnya yaitu Bandara Udara Jalaluddin Gorontalo. Yang kita analisis untuk kelompok 3 itu kita mendapatkan denah di segmen 3 yaitu bagian di lantai 1 kita mendapatkan bagian ruangan, pelaporan kehilangan, toilet, tempat pengambilan bagasi, hallway office, terus ada ruang manajer, ruang sekretaris, dan ruang administrasi. Dan di lantai 2 kita mendapat beberapa bagian dari hallway, terus ada toilet dan tempat wudhu. Oke, yang pertama yaitu pengambilan ruangan, pengambilan bagasi. Permasalahan pencahayaan dalam ruangannya. Yang pertama adalah dalam ruangan tersebut kita membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Kalau dianalisis di bagian sini kita tidak melihat ada lampu dalam ruangan, dan juga ruangan ini memiliki pencahayaan alami berupa cahaya matahari dari kaca. Jadi kita tidak terlalu perlu dengan pencahayaan alami karena di bagian atas ini kita mendapat di denah ini bangunan ini memiliki kaca yang besar dan luas. Setelah itu ada permasalahan akustik dalam bangunan. Permasalahan akustik dalam bangunan yang pertama, ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan yang ditimbulkan pesawat di arah utara di bagian atas ini. Arah utara di bagian atas karena kita tahu sendiri ini bandara ya. Jadi di atas itu udah jelas ada pesawat. Jadi ribut. Dan yang kedua, ruangan ini memiliki masalah kebisingan dari sirkulasi pejalan kaki karena ini pengambilan bagasi. Jadi pasti penumpang-penumpang akan lewat sini untuk mengambil bagasi dan untuk mengambil barang-barang dan lain-lain sebagainya. Terus ada permasalahan suhu dalam ruangan. Permasalahan suhu dalam ruangan ini, pertama, ruangan ini tidak memiliki bukaan selain pintu. Tidak ada sama sekali bukaan, hanya pintu saja, tidak ada ventilasi dan lain-lain sebagainya. Ruangan ini juga membutuhkan sirkulasi udara karena ruangan ini menjadi pusat dari sirkulasi pejalan kaki. Dan yang terakhir ada permasalahan kelembapan dalam ruangan. Pada bagian kanan bawah denah, ruangan ini berpotensi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari dan tidak memiliki bukaan. Setelah itu ada ruangan pelaporan kehilangan. Permasalahan pencahayaan dalam ruangan tersebut yaitu ruangan ini membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Setelah itu ada permasalahan akustik dalam ruangan. Ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat di arah utara. Setelah itu ruangan ini juga memiliki kebisingan dari sirkulasi pejalan kaki di arah utara dan timur. Setelah itu ada permasalahan suhu dan ruangan, tidak ada ya. Permasalahan kelembapan dalam ruangan. Ruangan ini berpotensi menjadi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari langsung. Setelah itu ada toilet wanita dan toilet pria. Permasalahan pencahayaan dalam ruangan toilet wanita dan toilet pria yang pertama adalah ruangan ini membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Ya, dalam denah juga kita tidak melihat ada utilitas lampu dan lain sebagainya. Jadi kita berasumsi bahwasanya dalam denah ini tidak memiliki lampu dan lain-lain. Jadi pertama di toilet wanita dan pria
membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Yang kedua adalah ruangan ini membutuhkan pencahayaan alami seperti cahaya matahari. Karena di Dena ini kita tidak melihat sama sekali ada ventilasi. Contohnya seperti di toilet kampus ada ventilasi, ada jendela juga. Kalau di sini tidak ada sama sekali. Jadi mungkin di toilet wanita dan toilet pria ini kita membutuhkan ventilasi karena akan menimbulkan masalah kelembapan. Kita skip ke kelembapan dalam ruangan. Ya, ruangan ini berpotensi sekali menjadi lembab dikarenakan tidak memiliki cahaya matahari langsung. Dan juga ditambah lagi ruangan ini adalah ruangan toilet wanita dan pria, di mana rawan sekali menjadi lembab karena basah. Setelah itu ada permasalahan akustik dalam ruangan. Ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat di arah utara. Dan juga ruangan ini memiliki masalah kebisingan dari sirkulasi pejalan kaki di arah barat dan utara. Setelah itu adalah permasalahan suhu dalam ruangan. Ruangan ini memerlukan bukaan agar tidak panas, dan juga ruangan ini memerlukan sirkulasi udara. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia Putri. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya permasalahan pencahayaan dalam ruang administrasi.
Yang pertama yaitu ruang administrasi membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Yang kedua, membutuhkan pencahayaan alami untuk menerangkan di siang hari. Selanjutnya, permasalahan suhu dalam ruangan administrasi. Yang pertama yaitu ruangan ini memerlukan bukaan. Yang kedua, ruangan ini membutuhkan sirkulasi udara. Selanjutnya, permasalahan akustik dalam ruang administrasi. Di ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat di arah utara. Yang kedua, ruangan ini memiliki masalah kebisingan dari sirkulasi pejalan di arah selatan dan di arah timur. Berikut permasalahan kelembapan dalam ruangan administrasi. Yang pertama, ruangan ini berpotensi menjadi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari langsung. Selanjutnya permasalahan pencahayaan dalam ruang sekretaris. Yang pertama, ruangan membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu dan membutuhkan pencahayaan alami untuk menerangkan di siang hari. Jadi dalam ruangan ini tidak terdapat bukaan, sehingga membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Berikut permasalahan suhu dalam ruangan. Yang pertama, ruangan ini memerlukan bukaan yang cukup banyak. Yang kedua, ruangan ini membutuhkan sirkulasi udara. Selanjutnya, permasalahan akustik dalam ruangan sekretaris. Yang pertama, ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan. Lagi-lagi kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat yang berada di arah utara. Selanjutnya, ruangan ini memiliki masalah kebisingan dari sirkulasi pejalan di arah selatan. Lanjut, permasalahan kelembapan dalam ruangan sekretaris. Ruangan ini berpotensi menjadi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari langsung. Next. Selanjutnya, permasalahan pencahayaan dalam ruang manajer. Dalam ruangan ini pencahayaan sangat-sangat kurang. Jadi pada ruangan ini membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Dan ditambahkan lagi pencahayaan alami untuk menerangkan di siang hari. Permasalahan suhu dalam ruangan manajer itu ada ruangan ini memerlukan bukaan. Yang kedua, ruangan ini membutuhkan sirkulasi udara agar tidak terlalu panas. Permasalahan akustik dalam ruangan yaitu ruangan ini memiliki masalah kebisingan. Lagi-lagi kebisingan dari sirkulasi pejalan di arah selatan dan barat. Selanjutnya permasalahan kelembapan dalam ruangan manajer. Yaitu ruangan ini berpotensi menjadi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari langsung. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bahrain Eskode. Penanya dipersilakan. Baik. Selanjutnya ini ada ruangan hallways, di mana untuk ruangan ini pencahayaannya masih kurang, dan yang dibutuhkan untuk di ruangan ini harus ada pencahayaan buatan seperti lampu. Selanjutnya untuk permasalahan suhu dalam ruangan ini masih kurang, karena ruangan ini tidak memiliki bukaan selain pintu yang membuat suhu dalam ruangan menjadi lebih panas. Ruangan ini membutuhkan sirkulasi udara karena ruangan ini menjadi pusat dan sirkulasi pejalan kaki. Selanjutnya ada permasalahan akustik dalam ruangan. Yang kita ketahui, ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat di arah utara. Ruangan ini memiliki masalah kebisingan dari sirkulasi semua pejalan kaki. Permasalahan kelembapan dalam ruangan. Ruangan ini berpotensi menjadi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari langsung. Next. Selanjutnya ada ruangan toilet wanita dan toilet pria. Yang perlu kita ketahui, untuk permasalahan pencahayaan dalam ruangan ini sangat membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Ruangan ini juga membutuhkan pencahayaan alami seperti
cahaya matahari. Permasalahan suhu dalam ruangan. Ruangan ini sangat membutuhkan bukaan agar tidak terlalu panas ketika ada aktivitas. Terus ruangan ini membutuhkan sirkulasi udara seperti ventilasi. Permasalahan akustik dalam ruangan. Ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat dari arah utara. Dan ruangan ini juga memiliki masalah kebisingan dari sirkulasi pejalan di arah barat dan dari arah utara. Permasalahan kelembapan dalam ruangan ini berpotensi menjadi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Ditambah ruangan ini adalah ruangan toilet di mana akan rawan sekali menjadi lembab. Next. Selanjutnya ada ruangan tempat wudhu pria dan tempat wudhu wanita, di mana permasalahan pencahayaan dalam ruangan ini membutuhkan pencahayaan buatan seperti lampu. Ruangan ini juga membutuhkan pencahayaan alami seperti cahaya matahari. Terus untuk suhu dalam ruangan tersebut, ruangan ini memerlukan bukaan agar tidak terlalu panas. Ruangan ini juga memerlukan sirkulasi udara. Jadi setiap orang yang melakukan aktivitas di sini sangat membutuhkan sirkulasi udara dan bukaan agar tidak terlalu panas. Permasalahan akustik dalam ruangan. Ruangan ini memiliki masalah dengan kebisingan yang sering ditimbulkan oleh pesawat dari arah utara. Ruangan ini memiliki masalah kebisingan dari sirkulasi pejalan dari arah barat dan dari arah utara. Permasalahan kelembapan dalam ruangan. Ruangan ini berpotensi menjadi lembab dikarenakan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Terus ditambah juga ruangan ini adalah toilet di mana akan rawan sekali menjadi lembab. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Nur Fadilatul Haqding. Kepada Nur Fadila dipersilakan. Dari permasalahan pada tersebut, solusi dari permasalahan yang ada yaitu pemberian beberapa lampu untuk mengatasi pencahayaan pada saat cuaca menjadi gelap ataupun pada saat di malam hari. Yang kedua, pemberian bukaan seperti ventilasi. Yang ketiga, pemberian beberapa AC di berbagai sudut sebagai pengganti ventilasi agar ruangan tidak lembab lagi. Dan yang terakhir, pemberian material mengedap suara agar kebisingan dari luar tidak terdengar masuk ke dalam ruangan. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai.